Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang perlahan memudar di langit. Di sebuah gubuk reyot di pinggiran desa, Pak Rahman duduk termenung di depan pintu rumahnya yang hampir roboh. Usianya sudah menginjak 60 tahun, namun garis-garis keras di wajahnya menunjukkan betapa hidup telah memperlakukannya dengan kejam. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya lusuh dan penuh tambalan. Ia menghela napas panjang, memikirkan nasibnya yang tak kunjung membaik. Sudah bertahun-tahun ia menjalani hidup dalam kemiskinan, dihina dan diperlakukan seperti sampah oleh penduduk desa. Di pasar, tempat ia sering menjajakan kayu bakar yang dikumpulkannya dari hutan, orang-orang memperlakukannya dengan jijik. Para pedagang menertawakannya, beberapa bahkan mengejek dengan kata-kata pedas. "Hei, orang tua, kenapa tidak menyerah saja? Hidupmu sudah tak ada artinya," seru seorang pemuda sambil melempar sekeping koin ke tanah, seolah memberi sedekah pada pengemis. Pak Rahman hanya menunduk, memungut koin itu tanpa berkata-kata. Ia sudah terbiasa dipermalukan. Setiap hari adalah luka baru yang harus diterimanya dengan lapang dada. Anak-anak kecil di desa pun menirukan perilaku orang dewasa. Mereka sering berlari di sekitarnya sambil menyanyikan lagu ejekan. Pak Rahman si miskin tua, rumah reyot, hidup merana. Mereka tertawa riang, tanpa menyadari betapa dalam luka yang mereka goreskan di hati lelaki tua itu. Pernah suatu kali, sekelompok pemuda nakal mencuri hasil jerih payahnya, seikat kayu bakar yang sudah susah payah ia kumpulkan sepanjang hari. Mereka mendorongnya hingga tersungkur ke tanah, kemudian pergi meninggalkannya begitu saja. Tidak ada seorang pun yang peduli. Di malam hari, saat kebanyakan orang terlelap dalam hangatnya rumah mereka, Pak Rahman hanya bisa memandangi langit dari gubuk kecilnya yang bocor. Hujan sering menetes ke dalam, membasahi lantai tanah dan membuat tidurnya semakin tidak nyaman. Perutnya yang kosong berbunyi pelan, tetapi ia hanya bisa menggigit bibir, menahan rasa lapar. Dulu, ia memiliki istri yang selalu menyertainya dalam suka dan duka. Namun, kematian merenggutnya lebih dulu, meninggalkan Pak Rahman sendirian di dunia yang kejam ini. Terkadang, ia bertanya dalam hati, apakah ia telah melakukan dosa besar di kehidupan sebelumnya sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman seberat ini padanya. Namun, ia tidak pernah menyalahkan takdir. "Mungkin aku memang ditakdirkan hidup seperti ini," gumamnya pelan, suaranya tenggelam dalam dinginnya malam. Ia hanya berharap suatu hari nanti, penderitaannya akan berakhir, entah dengan perubahan nasib atau dengan kematian yang membebaskannya dari dunia yang tidak adil ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, Pak Rahman masih memiliki secercah harapan. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing, dan mungkin, suatu saat nanti, roda kehidupan akan berputar untuknya. Tetapi kapan? Itu yang tidak pernah ia ketahui. Yang ia tahu, esok pagi ia harus kembali ke hutan, mengumpulkan kayu, dan menghadapi hinaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Di kejauhan, terdengar suara lolongan anjing liar, mengiringi kesepian Pak Rahman yang semakin menyesakkan. Ia memejamkan mata, mencoba tidur di tengah udara dingin yang menusuk tulangnya. Tanpa ia sadari, takdir sudah mulai menggerakkan roda kehidupannya. Dalam beberapa hari ke depan, hidupnya akan berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar menyingsing, tetapi dinginnya pagi masih menggigit tulang. Pak Rahman bangkit dari lantai tanah yang lembab, merasakan nyeri di punggungnya yang semakin hari semakin lemah. Dengan langkah gontai, ia mengambil sabit tua dan keranjang anyaman, bersiap pergi ke hutan seperti biasanya. Tak ada sarapan, tak ada bekal. Hanya perut kosong yang menjadi teman perjalanannya. Di sepanjang jalan, beberapa penduduk desa yang melihatnya hanya menertawakan atau mengabaikannya seolah ia bukan bagian dari mereka. Namun, ia tetap berjalan tanpa menghiraukan hinaan itu, melangkah menuju satu-satunya tempat di mana ia merasa sedikit lebih bebas, hutan yang sunyi dan jauh dari manusia. Sesampainya di tengah hutan, Pak Rahman mulai mengumpulkan ranting-ranting kering. Namun, entah mengapa,
hari itu terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan suara burung yang biasa berkicau riang kini menghilang, menyisakan kesunyian yang aneh. Pak Rahman mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya perasaannya saja. Namun, saat ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terhenti seketika. Seonggok tubuh besar dan bersisik tergeletak di antara semak-semak. Jantungnya berdegup kencang ketika ia menyadari apa yang sedang ia lihat. Seekor ular raksasa, panjangnya lebih dari 10 meter, tubuhnya penuh luka dan darah menggenang di tanah di sekitarnya. Mata sang ular terbuka sedikit, tatapannya lemah dan penuh penderitaan. Pak Rahman mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia bisa saja lari, meninggalkan makhluk itu dan melupakan apa yang dilihatnya. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan ular itu yang membuatnya ragu. Itu bukan tatapan buas, bukan tatapan pemangsa. Itu adalah tatapan makhluk yang kesakitan dan meminta pertolongan. Pak Rahman menelan ludah, berusaha mengendalikan ketakutannya. "Siapa yang melakukan ini padamu?" gumamnya, meski ia tahu ular itu tak akan menjawab. Ia melihat lebih dekat dan menemukan beberapa bekas luka yang tampak seperti sayatan senjata tajam. "Pemburu," bisiknya pelan. Ia mengenali pola ini, penduduk desa sering memburu hewan liar untuk dijual, dan mungkin mereka mengira ular ini memiliki nilai tinggi. Tetapi yang membuatnya heran, kenapa mereka meninggalkan ular sebesar ini? Apakah mereka ketakutan? Dengan tangan gemetar, Pak Rahman merobek sebagian kain dari bajunya yang sudah usang dan mulai membersihkan luka ular itu. Ia tahu itu berisiko, tetapi ia tidak bisa meninggalkan makhluk yang sekarat begitu saja. Ular itu tidak bergerak, hanya sesekali mendesis pelan, seolah berusaha bertahan dari rasa sakitnya. Pak Rahman mencari dedaunan yang ia tahu memiliki khasiat untuk menghentikan pendarahan, mengunyahnya sebentar, lalu menempelkannya ke luka ular tersebut. Ia bekerja dengan hati-hati, tidak ingin menambah penderitaan makhluk itu. Waktu berlalu, dan setelah berusaha semampunya, Pak Rahman hanya bisa duduk di samping ular itu, berharap makhluk itu mampu bertahan. Napas ular itu terdengar berat, tetapi perlahan-lahan mulai stabil. Pak Rahman mengusap keringat di dahinya, merasa lega tetapi juga kelelahan. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan semua ini, tidak tahu apakah ular itu akan menyerangnya begitu pulih. Tetapi, ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa berarti. Ia, seorang lelaki tua miskin yang tak dipedulikan manusia, akhirnya bisa menolong makhluk lain, meskipun itu adalah seekor ular raksasa. Langit mulai berubah warna menjadi jingga, pertanda matahari mulai tenggelam. Pak Rahman sadar bahwa ia harus segera kembali ke desa sebelum malam tiba, tetapi hatinya berat meninggalkan ular itu sendirian. Ia menatapnya sekali lagi sebelum berbisik pelan, "Bertahanlah, aku akan kembali besok." Dengan langkah yang lebih ringan, ia berjalan pulang, tidak menyadari bahwa dari balik kelopak mata yang hampir tertutup, sang ular mengawasinya dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang tidak hanya berisi rasa sakit, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, rasa terima kasih. Pagi masih diselimuti kabut ketika Pak Rahman kembali ke hutan dengan langkah tergesa. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh ular raksasa yang terluka itu. Apakah ia masih hidup? Apakah pemburu kembali untuk menghabisinya? Tanpa peduli pada perutnya yang kosong atau tubuhnya yang lelah, Pak Rahman melangkah lebih dalam ke hutan, mengikuti jejak yang ia ingat dari kemarin. Ketika ia akhirnya sampai di tempat itu, jantungnya berdegup kencang, ular itu masih di sana. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ular itu kini terlihat lebih segar, meskipun luka-lukanya masih belum sembuh sepenuhnya. Mata kuningnya yang semalam redup kini menatap Pak Rahman dengan tajam, seolah sedang menilainya. Lelaki tua itu menelan ludah, merasa sedikit cemas. Apakah sekarang, setelah mendapatkan sedikit kekuatan, ular itu akan menyerangnya? Tetapi ia tetap melangkah mendekat, menaruh beberapa dedaunan obat yang ia bawa. "Aku kembali," katanya pelan, seolah berbicara pada seorang teman.
Aku tidak tahu apakah kau mengerti atau tidak, tapi aku harap kau merasa lebih baik. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa berat. Angin berembus kencang, dedaunan berguguran di sekeliling mereka, menciptakan pusaran kecil di tanah. Pak Rahman mundur selangkah, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Dan kemudian, suara berat menggema di udara. "Manusia, kenapa kau menolongku?" Pak Rahman terhuyung ke belakang, matanya membelalak. Suara itu bukan berasal dari mulutnya sendiri, bukan pula dari siapapun yang terlihat di sekitar. Itu berasal dari ular di depannya. Tubuh Pak Rahman gemetar hebat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Apa aku sedang bermimpi?" gumamnya. Tidak mungkin seekor ular bisa berbicara. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut. "Aku bertanya, kenapa kau menolongku?" Pak Rahman menelan ludah. Ia ingin lari, ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam suara ular itu yang membuatnya tetap berdiri di tempatnya. Rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran. Dengan suara bergetar, Pak Rahman akhirnya menjawab, Aku tidak tahu. Aku hanya tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja." Suasana hening sesaat. Mata ular itu menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kebenaran dalam kata-katanya. "Kau manusia pertama yang menunjukkan belas kasihan kepadaku," ujar sang ular. "Selama ratusan tahun aku menjaga perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib, tapi manusia hanya melihatku sebagai ancaman. Mereka memburuku, mencoba membunuhku untuk keserakahan mereka. Tapi kau berbeda." Pak Rahman semakin kebingungan. Apa maksudnya, menjaga perbatasan dunia manusia dan dunia gaib? Apakah ini bukan sekadar ular biasa? Ular itu mengangkat kepalanya perlahan, tubuhnya yang besar melingkar dengan anggun. "Namaku Raksadipa. Aku bukan sekadar ular, aku adalah penjaga dari gerbang antara dua dunia. Dan karena kau telah menolongku, aku berhutang nyawa padamu." Suara itu bergema di udara, membawa hawa dingin yang menyusup ke dalam tulang Pak Rahman. Ia masih belum bisa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pak Rahman menatap makhluk itu dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Ia hanya seorang lelaki tua miskin yang bahkan tidak dihargai oleh sesama manusia. Tapi kini, ia berdiri di hadapan makhluk luar biasa yang berbicara kepadanya dengan penuh penghormatan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia sadar bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Pak Rahman masih berdiri kaku di tempatnya, tubuhnya terasa lemas setelah mendengar suara berat yang keluar dari ular raksasa itu. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Seorang lelaki tua miskin yang dihina dan diperlakukan seperti sampah, kini berdiri di hadapan makhluk luar biasa yang menyebut dirinya sebagai penjaga dunia gaib. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanyalah mimpi, tapi udara di sekitarnya terlalu nyata, tatapan tajam sang ular terlalu menusuk untuk dianggap sekadar ilusi. Sang ular, Raksadipa, melingkarkan tubuhnya dengan anggun. Matanya bersinar samar dalam cahaya pagi yang menerobos di antara pepohonan. "Aku telah melihat banyak manusia, tetapi kau berbeda, Pak Rahman," suaranya terdengar dalam dan tenang. "Dalam dunia yang penuh keserakahan, kau masih memiliki hati yang tulus. Kau menolongku tanpa meminta imbalan. Itu adalah hal yang langka di dunia ini." Pak Rahman menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. Ia menolong ular itu karena iba, bukan karena mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Tetapi mendengar kata-kata itu, hatinya terasa hangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sebelum menundukkan tubuhnya ke tanah, mendekati Pak Rahman. "Sebagai balas budi atas kebaikanmu, aku akan memberimu sesuatu yang akan mengubah hidupmu." Dengan ujung ekornya yang bersisik keemasan, ia merogoh sesuatu dari balik lipatan sisiknya.
Pak Rahman menatap dengan mata lebar saat sang ular meletakkan sebuah benda kecil di hadapannya, sebuah cincin emas berukir simbol-simbol aneh yang berkilau samar dalam cahaya. Ini adalah cincin sakti Raksadipa, sebuah benda yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berhati bersih. Cincin ini akan mengabulkan keinginanmu, tetapi ingat, kekuatan yang besar selalu memiliki batasannya. Pak Rahman memandangi cincin itu dengan ragu. Tangannya gemetar saat ia mengulurkan jari untuk menyentuhnya. Begitu jarinya menyentuh permukaannya, cincin itu bergetar halus dan tiba-tiba mengecil dengan sendirinya, pas di jari telunjuknya. Pak Rahman terkejut, tetapi tidak merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ia mengangkat tangannya, menatap cincin itu dengan mata penuh kebingungan. Apakah ini benar-benar memiliki kekuatan? Gumamnya. Raksadipa mengangguk perlahan. Kau boleh menggunakannya, tetapi jangan sampai serakah. Cincin itu hanya akan bekerja jika kau menggunakannya dengan niat yang murni. Jika kau mencoba menggunakannya untuk tujuan yang salah, maka kutukan akan menimpamu. Pak Rahman merinding mendengar peringatan itu. Ia sudah terlalu sering melihat bagaimana keserakahan merusak manusia, para penduduk desa yang tamak, yang selalu menertawakan dan merendahkannya hanya karena ia tidak memiliki harta. Ia tidak ingin menjadi seperti mereka. Pak Rahman menghela napas, lalu menatap ular itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa, aku hanya lelaki tua yang tak punya apa-apa. Kenapa kau memilihku untuk menerima hadiah ini? Sang ular menatapnya lama sebelum menjawab, karena kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan orang yang paling pantas memiliki kekuatan, adalah mereka yang tidak pernah menggunakannya untuk menginjak orang lain. Hati Pak Rahman bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang atau sesuatu mempercayainya. Ia mengepalkan tangannya, merasakan cincin itu di jarinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, takdirnya telah berubah selamanya. Malam itu, Pak Rahman kembali ke gubuknya dengan perasaan yang bercampur aduk. Cincin emas pemberian Raksadipa masih terpasang di jarinya, terasa hangat seakan hidup. Ia duduk di sudut ruangan, menatap tangannya dengan tatapan kosong. Cincin ini bisa mengabulkan keinginanku, bisiknya pelan. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Hidupnya terlalu banyak diliputi penderitaan, hingga ia takut berharap terlalu tinggi. Perutnya yang kosong berteriak minta diisi. Tanpa berpikir panjang, ia mencoba mengucapkan keinginannya, setengah ragu, setengah berharap. Aku ingin makan. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sepiring nasi hangat lengkap dengan lauk yang harum. Pak Rahman terperanjat. Tubuhnya gemetar melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Dengan tangan bergetar, ia meraih sendok dan mulai menyuap makanan itu ke mulutnya. Rasanya luar biasa, jauh lebih lezat daripada makanan apapun yang pernah ia makan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Apakah ini nyata? Setelah bertahun-tahun hidup dalam kelaparan dan hinaan, kini ia memiliki sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Namun, peringatan Raksadipa kembali terngiang di benaknya, jangan serakah. Ia harus berhati-hati. Ia tidak ingin menjadi seperti orang-orang di desa yang selama ini memandangnya rendah hanya karena ia tidak memiliki apa-apa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Rahman tidur dalam kehangatan dan perut yang kenyang. Keesokan paginya, ia bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia menatap gubuknya yang reyot, pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya, dan kehidupan menyedihkan yang selama ini ia jalani. Aku ingin memiliki rumah yang layak, gumamnya sambil menggenggam cincin di jarinya. Seketika, gubuk reyot itu bergemuruh. Kayu-kayu tua yang hampir roboh mulai berubah, berdiri tegak dengan dinding yang kokoh. Atap yang selama ini bocor kini berubah menjadi genting merah yang kuat. Dalam hitungan detik, gubuk kecilnya telah berubah menjadi rumah yang megah, lebih besar dari rumah siapapun di desa. Penduduk desa yang lewat di depan rumahnya tertegun. Mereka yang biasa menertawakannya kini berhenti di tempat, mulut mereka menganga tak percaya.
Itu, rumah Pak Rahman. Bisik seorang wanita tua. Mustahil. Bukankah kemarin rumahnya hampir roboh? Seru yang lain. Dalam sekejap, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang selama ini mencemoohnya kini datang berbondong-bondong, berpura-pura ramah. Mereka tersenyum, menanyakan kabarnya, bahkan memuji dirinya yang dulu mereka remehkan. Pak Rahman tahu semua itu hanya kepura-puraan. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan Pak Rahman berubah drastis. Dengan kekuatan cincinnya, ia tidak hanya memperbaiki kehidupannya sendiri, tetapi juga membantu orang-orang miskin di desa. Ia memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan, membantu para petani yang kesulitan, dan membangun rumah bagi para janda tua yang tidak mampu. Namun, semakin banyak ia berbagi, semakin banyak pula orang yang mulai bertanya-tanya dari mana datangnya semua kekayaan itu. Di balik senyuman mereka, tersimpan rasa iri dan curiga. Dan di antara mereka, ada satu orang yang diam-diam mengawasi dengan niat jahat, Karno, pemuda licik yang selalu memandang hidup dengan keserakahan. Di dalam kegelapan, Karno menyeringai. Aku tidak tahu bagaimana orang tua itu bisa tiba-tiba menjadi kaya, tapi aku akan mencari tahu. Dan jika ada cara untuk merebut keberuntungannya, aku akan melakukannya. Tanpa Pak Rahman sadari, kebahagiaan yang baru ia temukan perlahan mulai menarik bayangan kelam yang mengintainya dari kejauhan. Pak Rahman tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya bisa berubah secepat ini. Dari lelaki tua miskin yang dihina dan dilecehkan, kini ia dihormati, bahkan disanjung oleh penduduk desa. Dengan kekuatan cincin Raksadipa, ia menggunakan keberuntungannya untuk membantu sesama. Ia memberikan makanan kepada yang lapar, memperbaiki rumah yang hampir roboh, dan memastikan tidak ada orang yang mengalami penderitaan seperti yang pernah ia alami. Namun, tanpa ia sadari, di balik semua kebaikannya, ada orang-orang yang mulai menyimpan dengki. Karno, pemuda licik yang selalu haus akan harta, diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik Pak Rahman. Sejak perubahan drastis terjadi, ia mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang miskin bisa tiba-tiba memiliki rumah megah dan kekayaan melimpah? Malam itu, saat desa mulai sunyi dan semua orang tertidur, Karno menyelinap ke dekat rumah Pak Rahman. Dari celah jendela, ia mengintip dan melihat Pak Rahman duduk seorang diri, menatap cincin emas di jarinya dengan penuh perasaan. Jadi itu rahasianya, Karno menyeringai. Matanya berbinar penuh keserakahan. Jika cincin itu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan, maka ia harus memilikinya. Hidupnya selama ini penuh dengan ambisi, tapi takdir selalu membuatnya berada di bawah. Ia lelah menjadi orang biasa. Jika cincin itu jatuh ke tangannya, ia bisa mendapatkan segalanya, harta, kekuasaan, bahkan mengendalikan seluruh desa. Keesokan paginya, Karno mulai menjalankan rencananya. Dengan wajah penuh kepalsuan, ia mendekati Pak Rahman yang sedang duduk di halaman rumahnya. "Pak Rahman, kau benar-benar orang yang baik," katanya dengan senyum lebar. "Dulu aku meremehkanmu, tapi sekarang aku sadar bahwa kau adalah orang yang luar biasa. Aku ingin belajar darimu, bagaimana caranya menjadi orang sebaik dirimu." Pak Rahman, yang hatinya selalu tulus, tersenyum mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum Karno, ada niat jahat yang mengendap-endap. Hari demi hari, Karno terus berpura-pura menjadi teman baik Pak Rahman. Ia membantu lelaki tua itu dalam berbagai pekerjaan, mendengarkan ceritanya, dan bahkan berpura-pura peduli dengan orang-orang miskin yang dibantu oleh Pak Rahman. Tetapi di dalam pikirannya, ia hanya mencari celah untuk merebut cincin sakti itu. Ia memperhatikan bahwa Pak Rahman sering melepas cincinnya sebelum tidur dan meletakkannya di sebuah kotak kecil di samping tempat tidurnya. Itu kesempatan yang ia tunggu. Malam itu, ketika Pak Rahman telah terlelap dalam tidurnya yang damai, Karno menyelinap masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan. Napasnya tertahan saat ia melihat kotak kecil di atas meja. Dengan tangan gemetar karena kegirangan, ia membuka kotak itu dan melihat cincin emas berkilau di dalamnya.
Akhirnya, ini milikku, bisiknya penuh kemenangan. Tanpa membuang waktu, ia menyambar cincin itu dan segera menyelipkannya ke jarinya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu cincin itu melingkari jarinya, tubuh Karno membeku seketika. Matanya melebar, dan ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Sebuah suara berat menggema di kepalanya, suara yang menggetarkan jiwa. Kau manusia yang berhati busuk, cincin ini bukan untuk mereka yang tamak dan penuh niat jahat. Karno ingin berteriak, ingin melepas cincin itu, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan besar yang menyedotnya ke dalam kegelapan. Pak Rahman terbangun mendengar suara gemuruh yang aneh. Dengan mata masih mengantuk, ia melihat bayangan Karno berdiri kaku di tengah ruangan. Namun, yang membuatnya terkejut adalah wajah Karno yang berubah pucat, matanya kosong, dan tubuhnya perlahan menghitam seperti arang. Dalam hitungan detik, Karno menghilang tanpa jejak, seakan ia tidak pernah ada. Pak Rahman ternganga, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia menoleh ke arah cincin yang kini kembali ke dalam kotaknya, seolah tidak pernah berpindah tempat. Hatinya berdegup kencang. Cincin ini bukan sekadar pemberian, ini adalah ujian. Dan kini, ia sadar bahwa kekuatan yang besar selalu memiliki harga yang harus dibayar. Pak Rahman masih terduduk di ranjangnya, napasnya memburu. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kotak kecil tempat cincin sakti itu berada. Karno, pemuda licik yang ingin mencuri kekuatannya, telah lenyap begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan. Apakah ia mati? Apakah ia dibawa ke dunia lain? Pak Rahman tidak tahu. Yang jelas, cincin itu tidak bisa digunakan oleh orang berhati busuk. Tangannya gemetar saat ia menutup kotak cincin itu. Ada rasa takut yang kini menyusup ke dalam hatinya. Sejak pertama kali ia menerima cincin ini, hidupnya berubah begitu cepat, dari kemiskinan yang menyedihkan menjadi kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, ia mulai menyadari sesuatu, cincin ini tidak hanya membawa keberuntungan, tapi juga sebuah kutukan. Keesokan paginya, desa digegerkan oleh hilangnya Karno. Orang-orang mencari kemana-mana, namun tidak ada jejak pemuda itu. Keluarganya menangis, memohon kepada siapa saja yang tahu keberadaannya untuk berbicara. Pak Rahman hanya bisa diam. Ia tidak berani memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, siapa yang akan percaya padanya? Justru, mereka mungkin akan mencurigainya. Sejak kejadian itu, ia mulai menjaga jarak dari orang-orang, memilih untuk mengurung diri di rumahnya. Namun, desas-desus mulai menyebar. Para penduduk yang dulu menghormatinya kini mulai berbisik-bisik di belakangnya. Sejak kapan Karno menghilang? Bukankah sejak ia sering mengunjungi rumah Pak Rahman? Bisik seorang lelaki tua. Dulu ia miskin dan terhina, tapi tiba-tiba ia kaya raya. Kau pikir itu tidak aneh? Sahut yang lain. Tak butuh waktu lama bagi penduduk desa untuk berubah sikap. Dari rasa kagum, mereka kini memandang Pak Rahman dengan curiga. Pak Rahman menyadari tatapan aneh dari orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak lagi menyapanya dengan ramah. Beberapa bahkan sengaja menjauh saat melihatnya di jalan. Ada yang mulai berbisik tentang ilmu hitam, ada yang diam-diam menuduhnya melakukan sesuatu yang gelap. Perasaan takut mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak pernah menginginkan ini. Ia hanya ingin hidup lebih baik, bukan menjadi seseorang yang dibenci dan ditakuti. Malam itu, ia duduk termenung di depan rumahnya, menatap langit yang kelam. Dalam keheningan, suara berat yang familiar kembali terdengar di kepalanya. Pak Rahman, kau telah melihat sendiri bahwa kekuatan tidak selalu membawa kebahagiaan. Itu suara Raksadipa. Pak Rahman tersentak, menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak ada siapapun. Apa maksudmu? Tanyanya dalam hati. Aku memberimu cincin itu bukan hanya sebagai hadiah, tetapi juga sebagai ujian. Keajaiban selalu memiliki harga. Kini kau harus memilih, apakah kau akan terus hidup dengan cincin itu, atau kau akan melepaskannya sebelum terlambat. Pak Rahman terdiam.
Pikirannya berkecamuk. Ia sudah merasakan bagaimana rasanya memiliki segalanya, tetapi ia juga merasakan beban yang datang bersamanya. Ia tidak bisa melupakan Karno yang menghilang, atau pandangan penuh curiga dari penduduk desa. Apakah ia benar-benar siap menerima segala konsekuensi dari cincin ini? Pak Rahman duduk termenung di depan rumahnya, matanya kosong menatap bulan yang menggantung redup di langit. Hatinya terasa berat. Ia telah merasakan kemewahan, tetapi kini ia juga merasakan beban yang luar biasa. Penduduk desa yang dulu menghormatinya kini menjauh, bahkan beberapa mulai menatapnya dengan kecurigaan. Ia hanya ingin hidup lebih baik, tetapi mengapa rasanya semua ini justru membawa kesengsaraan? Kata-kata Raksadipa masih terngiang di kepalanya. Keajaiban selalu memiliki harga. Ia tahu bahwa jika ia terus menggunakan cincin ini, kemungkinan akan ada lebih banyak kejadian buruk yang terjadi. Ia mungkin bisa mendapatkan segala yang diinginkan, tetapi apakah itu sebanding dengan ketakutan dan kebencian yang kini mengelilinginya? Ia menghela napas berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan untuk melepaskan cincin itu. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, suara ketukan keras terdengar di pintunya. "Pak Rahman, buka pintunya!" Teriakan kasar itu datang dari beberapa penduduk desa. Pak Rahman terkejut, tubuhnya menegang. Ia berdiri perlahan dan membuka pintu dengan hati-hati. Di depan rumahnya, beberapa pria berdiri. Dengan wajah tegang, salah satu dari mereka, Pak Dirjo, kepala desa yang selama ini tak terlalu peduli padanya, menatapnya dengan tatapan penuh tuduhan. "Kami ingin bertanya sesuatu padamu." Pak Rahman mencoba tetap tenang. "Ada apa?" tanyanya pelan. "Karno menghilang tepat setelah ia sering berkunjung ke rumahmu. Beberapa orang mengatakan bahwa ia terakhir kali terlihat di sekitar sini. Kau tahu sesuatu, Pak Rahman?" Suaranya penuh kecurigaan. Pak Rahman merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi siapa yang akan percaya jika ia mengatakan bahwa Karno lenyap karena mencoba mencuri cincin sakti? Aku tidak tahu," jawabnya akhirnya. Matanya menatap mereka dengan ketulusan, tetapi jelas mereka tidak percaya begitu saja. Salah seorang pria melangkah maju. "Dulu kau miskin dan dihina, tapi tiba-tiba kau jadi kaya raya. Itu tidak masuk akal. Kau pasti melakukan sesuatu. Mungkin ilmu hitam." Tuduhan itu membuat hati Pak Rahman mencelos. "Aku tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu," katanya dengan suara bergetar. Tetapi semakin ia membela diri, semakin kuat kecurigaan mereka. Malam itu, setelah para penduduk pergi dengan penuh keraguan, Pak Rahman menyadari bahwa hidupnya di desa tidak akan pernah sama lagi. Mereka mungkin belum mengambil tindakan, tetapi cepat atau lambat, mereka akan melakukannya. Jika ia tidak segera mengambil keputusan, maka cincin ini tidak hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ia menggenggam cincin itu erat, menatapnya dengan penuh perasaan. Mungkin, ini saatnya untuk mengembalikannya. Dalam keheningan malam, Pak Rahman mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, lebih baik ia hidup sederhana tanpa ketakutan daripada kaya dengan kutukan yang selalu menghantuinya. Malam semakin larut, tetapi hati Pak Rahman semakin gelisah. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang terlihat begitu berbeda dari dulu. Dulu ia hanya lelaki tua miskin yang sering dihina, tetapi sekarang ia adalah seseorang yang ditakuti. Ia menghela napas berat. "Ini bukan hidup yang aku inginkan," gumamnya lirih. "Jika cincin ini membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan, maka ia harus mengembalikannya." Ia menggenggam cincin itu erat, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak kecil yang selama ini ia simpan. Ia tidak bisa tinggal di desa lebih lama lagi. Penduduk sudah mulai curiga, dan cepat atau lambat, mereka akan menuduhnya dengan tuduhan yang lebih berat. Ia harus pergi. Hanya ada satu tempat yang bisa ia tuju, gua tempat ia pertama kali bertemu dengan Raksadipa.
Ia harus mengembalikan cincin ini kepada pemiliknya. Tanpa membuang waktu, Pak Rahman mengambil sebuah kantong kecil, mengisinya dengan sedikit makanan dan air, lalu melangkah keluar rumah dengan hati-hati. Malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Ia berjalan melewati jalan setapak di desa, sesekali berhenti untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang berusaha menahannya untuk tidak pergi. Saat ia tiba di hutan, angin dingin berhembus menerpa wajahnya. Cahaya bulan menerangi jalan setapak yang pernah ia lewati dulu, saat ia pertama kali menemukan Raksadipa dalam keadaan sekarat. Kenangan itu kembali menghantuinya. Dulu, ia hanya seorang pria tua yang tak memiliki apa-apa, tetapi ia masih memiliki kebebasan. Kini, meskipun ia memiliki kekayaan, ia justru merasa lebih terkurung daripada sebelumnya. "Aku hanya ingin hidup damai," bisiknya pelan. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia tiba di depan gua. Gua itu masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya, gelap dan menyeramkan. Pak Rahman melangkah masuk dengan hati-hati, napasnya memburu. "Raksadipa," panggilnya dengan suara bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dalam, lalu meletakkan kotak kecil berisi cincin itu di atas sebuah batu besar di tengah gua. "Aku mengembalikannya. Cincin ini terlalu besar untuk aku tanggung. Aku tidak ingin lebih banyak orang celaka karena keserakahan mereka." Tiba-tiba, gua bergemuruh. Angin kencang bertiup dari arah dalam, membuat tubuh Pak Rahman hampir terjatuh. Dari kegelapan, suara berat Raksadipa menggema. "Aku telah menunggumu, Pak Rahman." Suara itu terdengar lebih dalam, lebih kuat. "Kau telah memahami apa yang banyak manusia gagal pahami, bahwa kekuatan dan kemewahan tidak selalu membawa kebahagiaan." Perlahan, sosok raksasa itu muncul dari bayangan, matanya bersinar tajam. Pak Rahman menunduk, merasa lega sekaligus takut. "Aku tidak pantas memiliki cincin ini," katanya dengan suara lirih. "Aku hanya ingin hidup tenang." Raksadipa terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Karena kau telah memahami pelajaran ini, aku akan memberimu hadiah terakhir." Pak Rahman menatapnya dengan bingung. "Hadiah?" Raksadipa tersenyum samar. "Kau akan segera mengerti." Sebelum Pak Rahman sempat bertanya lebih lanjut, gua itu kembali bergemuruh, dan tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Pak Rahman merasakan tubuhnya melayang di dalam kehampaan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya gelap yang menyelimuti. Dadanya berdebar, tetapi anehnya, ia tidak merasa takut. Justru, ada ketenangan yang perlahan menyelimuti hatinya. Suara Raksadipa kembali bergema di sekelilingnya. "Karena kau telah memilih untuk melepaskan keserakahan, aku akan mengembalikan apa yang telah lama direnggut darimu." Perlahan, cahaya mulai menerobos kegelapan, membuat matanya silau. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di dalam gua. Ia berdiri di tengah sebuah ladang hijau yang begitu luas, angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya dengan lembut. Tangannya gemetar saat ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kulitnya tidak lagi keriput, punggungnya tidak lagi bungkuk. Dengan napas tertahan, ia meraba wajahnya sendiri. Tubuhnya telah kembali muda. Air mata menetes di pipinya. "Apa yang terjadi?" bisiknya. Suara Raksadipa terdengar sekali lagi, lebih lembut dari sebelumnya. "Kau telah diberikan kesempatan kedua, Pak Rahman. Hidupmu yang dulu penuh penderitaan telah berlalu. Kini, kau bisa memulai segalanya dari awal, tanpa beban, tanpa kutukan." Pak Rahman tersungkur, menangis terisak. Selama ini, ia hanya ingin kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak pernah terbayangkan bahwa ia akan diberi kesempatan untuk mengulang semuanya. Ia mengangkat wajahnya, menatap cakrawala yang luas. Tidak ada lagi rumah reot, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi kesepian. Yang ada hanyalah harapan baru. Setelah beberapa saat, ia berdiri tegak dan menghela napas panjang. "Terima kasih, Raksadipa," katanya penuh ketulusan. Namun, tidak ada jawaban. Suara itu telah pergi,
meninggalkannya sendirian di dunia yang baru. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Ia merasa utuh, merasa bebas. Dengan langkah mantap, ia mulai berjalan menuju desa yang terlihat di kejauhan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia yakin satu hal, hidupnya kini adalah miliknya sendiri, tanpa belenggu kekuatan yang pernah mengikatnya. Kini, ia bisa hidup bukan karena keajaiban, tetapi karena kerja keras dan kebijaksanaan yang telah ia pelajari. Pak Rahman tidak lagi mencari keajaiban, karena kali ini, ia sendiri yang akan menciptakan takdirnya.